alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kali yang kedua kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan salam. Syukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan syukur yang kedua dengan mengucapkan salawat dan salam. Memang Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi nikmat. Memang Allah Subhanahu wa taala lah yang mendudukkan dan mengumpulkan kita. Tidak ada satu nikmat apapun, Dia Allah Subhanahu wa taala pemberi yang paling utama. Dialah kita orang yang mukti huwal hakiki, pemberi yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang mukmin kita meyakini tidak ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita. Baik itu kendaraan yang kita gunakan, baik itu mobil yang kita duduk di dalamnya, baik itu rumah yang kita diami, fasilitas yang kita manfaatkan dan lain sebagainya. Bahkan batang tubuh satu-satunya yang kita miliki pun memang Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Tapi sebagai seorang mukmin kita punya keyakinan kesemuanya tidak terluput dari keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat harus kita juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Seandainya bukan karena kemuliaanmu, seandainya bukan karena keagunganmu, seandainya bukan karena keistimewaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bakal menciptakan makhluk selain Engkau. Artinya segala apapun yang Allah berikan kepada kita, yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkat Nabi. Sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih yang ketiga, ini adalah rasa syukur yang bersifat penyempurna, yaitu berterima kasih kepada sesama manusia. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebab kita dapat rahmat. Tetapi dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala sesuatunya lewat asbab, lewat perantara. Oleh karena itu, secara pribadi mungkin juga mewakili semua jamaah yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini, kami semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada buhan-bian para panitia acara. Kita harus berterima kasih ya. Karena secara zahir mereka lah yang menyebabkan kita menjadi berkumpul. Mungkin tanpa, seandainya kita tidak diundang, kita tidak ada saruan, mungkin kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Ada yang sibuk umpamanya mungkin dengan handphonenya, mungkin ada yang sibuk duduk di depan televisinya, mungkin ada yang juga sebahagia sedang berbaring di pembaringannya. Aktivitas mereka masing-masing, tapi alhamdulillah dengan ada saluran, dengan ada undangan, dengan ada informasi aktifnya atau berjalannya menjadi 3 bulan sekali di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita berkumpul sama-sama. Jadi kita doakan, dan cukup
dalam berbuat baik hanya ungkapan terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan mereka para panitia acara, baik mereka yang membantu dengan tenaga, pemikiran dan doa, lebih-lebih lagi mereka yang membantu menyisihkan sebahagian harta mereka, semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan itu menjadi bukti kecintaan kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita katakan yang demikian? Menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena ulun yakin kalau kita mau coba nanya satu persatu yang hadir, baik yang di depan ataupun yang di belakang, di dalam ataupun yang di luar sana, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau ditanya cinta tidak dengan Rasulullah, ulun yakin tanpa ditanya pun pasti kita semua cinta dengan Rasulullah. Bujur kan? Atau perlu dites kan? Cinta ada dengan Rasulullah. Nah, kayaknya meragukan kan? Suaranya ini tinggal lemah semangat. Atau belum makan kan? Cinta ada dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti cinta jawabannya. Tapi ingat, di zaman sekarang bukan masalah cinta atau tidaknya yang dipertanyakan, tapi yang perlu kita jawab dengan hati kita, di mana bukti cinta kita. Kata guru kita yang mulia Sayyidina Habib Umar, ainal muhibbun alladziina alaihim badrun nufusi ma'an nafai syihana. Dalam Maulid Aqdiyahul Lami, karangan daripada guru kita yang mulia Al-Alim Al-Alamah Ad-Da'i Ilallah As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, kata beliau mengaku cinta dengan Rasulullah. Beliau tidak menanyakan di mana batang tubuhnya, beliau tidak menanyakan di mana kampung kita berada, tapi kata beliau, ainal muhibbun, di mana orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah. Badrun nufusi ma'an nafai syihana. Sudahkah mereka mengorbankan sebahagian harta mereka? Sudahkah mereka mengorbankan tenaga mereka? Sudahkah mereka mengorbankan pemikiran mereka? Sudahkah mereka mengorbankan waktu istirahat mereka dan apapun yang mereka miliki? Jadi membuktikan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul cinta dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan cinta ini membuahkan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Majelis Ar-Ridha Nuriyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip daripada ayat tadi yang dibacakan oleh kali kita yang menerangkan tentang sifat para awliyanya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya mereka para awliyanya Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut dengan perkara kehidupan dunia, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa mereka tidak pernah takut dengan perkara kehidupan dunia? Kenapa mereka senantiasa gembira dan hati mereka lapang kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dorongan iman yang kuat sehingga mereka betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka. Makanya kita duduk berkumpul di majlis yang seperti ini untuk menguatkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
memantapkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Karena di majelis yang seperti inilah keimanan menjadi kuat. Keimanan menjadi kuat tidak didapat hanya duduk santai di warung. Keimanan tidak menjadi kuat hanya berjalan di jalan-jalan raya. Secara lebih khusus keimanan akan didapat dan bisa menjadi kuat ketika kita duduk di majelis taklim, duduk berkumpul dengan orang-orang saleh, duduk berkumpul dengan orang-orang yang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Kifayatul Atqiyah, ketika beliau berbicara menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis zikir, apa kata beliau? Majalisut tadhkiri adimatun nadhiri fiha minat tanwiri lisirri wad dabiri. Majalisut tadhkir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, majelis membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, majelis mempelajari syariat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimatun nadhiri, tidak ada perbandingannya, mulia. Istimewa majelis yang seperti inilah dibagikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang seperti inilah Allah akan memuliakan, Allah akan meninggikan derajat daripada hamba-hambanya. Bahkan di majelis yang seperti inilah seseorang yang dulunya tercatat akan mendapatkan kerugian dunia sebelum kebinasaan kelak di akhirat, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita menjadi mulia? Karena di dalamnya fiha minat tanwiri, di dalamnya ada makna tanwir. Sebagaimana majlis kita diberi nama Ar-Ridha Nuriyah, tanwir, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, penerang bagi hati kita. Fiha minat tanwiri lisirri wad dhamiri, penerang bagi hati. Ini mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka tidak pernah merasa takut? Kenapa mereka tidak pernah bersedih hati dalam kehidupan dunia? Karena hati mereka bersih, karena hati mereka lapang, karena hati mereka rela menerima setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya kehidupan dunia tidak bakal pernah luput daripada ujian dan cobaan. Tidak ada satu orang pun, baik ulun ataupun biar semua yang hadir ataupun sampai suara ini kepada pendengaran mereka lewat media elektronik atau media sosial, tidak ada satu orang pun di antara kita semua yang luput daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia darul bala, dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Tetapi seseorang mukmin, seseorang yang imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berjalan dalam kehidupan dunia dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang rela menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada salah seorang murid nanya kepada guru kita yang mulia Sidil Habib Umar, ketika banyaknya ujian yang menimpa umat manusia secara umum dan yang bertanya secara khusus, sang murid nanya, ya Habib, wahai guru, ulun ini banyak permasalahan dalam kehidupan. Ada tidak cara bagaimana supaya hidup ini tidak punya masalah? Murid nanya gitu ya. Ada tidak cara supaya hidup ini tidak punya masalah? Kalau istilah kita, pusing kepala, banyak yang dipikirkan. Baru beres masalah yang pertama, ada pula masalah yang kedua. Belum selesai masalah yang kedua, timbul lagi masalah yang ketiga. Ada lagi bagaimana cara supaya hidup ini tidak punya masalah? Apa kata beliau? Apa jawaban beliau? Kalau engkau kepingin
hidup ini tidak punya masalah, keluarlah engkau daripada kehidupan dunia. Apa artinya? Hah? Hah? Ulun yakin pasti pola pikir kita ke sana memahamnya ya. Mati suruh mati dia ulun. Tapi sang murid paham, guru ini tidak mungkin dia kita memberikan sesuatu itu dengan sia-sia atau bercanda. Beliau berbicara dengan makna yang sebenarnya, dalam makna yang dalam yang kadang-kadang tidak kita pahami sebagai seorang murid. Tapi murid tidak langsung memvonis, tidak langsung menyimpulkan, ya wahai Habib, gimana kita bisa keluar daripada dunia sedangkan kita sekarang berada dalam kehidupan dunia? Apa yang kau maksud dengan wahai Habib? Tidak mungkin kita keluar daripada dunia sedangkan kita dalam waktu yang bersamaan hidup di dalam dunia. Apa yang kau maksud wahai Habib? Tapi kalau kematian itu bukan solusi ya. Kurang sembahyang ada, puasa ada, umpamanya berzakat ada, umpamanya mati selesai Anda ya. Masih dipertanyakan tadi di dalam kuburnya. Bukan solusi, belum selesai. Wahai Habib, apa yang dia maksud? Supaya kita tidak punya masalah dalam kehidupan dunia, keluar daripada dunia. Apa jawab beliau? Ini perlu dipahami secara mendalam. Ini pandangan orang yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, maksudku ay khuruju syuhudika minha. Yang keluar itu bukan batang tubuhmu, yang keluar itu bukan badanmu, tapi yang keluar itu adalah sudut pandang cara engkau berpikir. Khuruju syuhudika minha, yang keluar itu sudut pandang. Memang kalau batang tubuh tidak bisa. Kenapa? Kita berada dalam kehidupan dunia, tapi kita mampu mengeluarkan sudut pandang kita dalam pandangan dunia. Maksudnya gimana? Guru-guru masih belum bisa memahami. Makanya perlu bimbingan di perguruan, perlu duduk di majelis ta'lim supaya kita mengerti. Dulu pernah kita bikin satu contoh lagi supaya mudah memaham. Ada Sayyidul Tabi'in, pimpinan daripada ulama tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, Sayyidul Tabi'in. Pernah pada suatu hari salah seorang murid beliau mengetuk pintu Al-Imam Hasan Al-Basri. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kata beliau, waalaikumsalam. Dibukakan beliau pintu. Masuk wahai muridku. Masuk. Ada apa kabar? Kata beliau. Wahai guru, barusan saya mendengar Fulan bin Fulan, atau bahasa kita itu si Anu, guru itu menyambati dia. Fulan bin Fulan memburuk-burukkan dia, menyebut, membuka-buka aib dia. Hasan Al-Basri itu tidak adil. Hasan Al-Basri cuma di lidah hebat berbicara, bukan di perbuatannya. Ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya, saudara menghina akan Hasan Al-Basri. Kemudian apa yang dilakukan sang imam? Apa yang dilakukan salah seorang auliya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang dilakukan seseorang yang di dalamnya ada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan seseorang yang di dalamnya ada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasan Al-Basri tidak marah ya. Hasan Al-Basri cuma tersenyum. Coba lihat, mereka tidak pernah sedih. Mungkin bagi kita, bila ada orang yang nyambati, mengoyai, sama lama kalau boleh ya. Begitu kan? Sama lama bisa kalau boleh sakit berat hati ya. Entah, asal bersihnya. Beliau senyum. Wahai muridku, benar kau mendengar langsung? Nah, ya Syekh, nggih guru mendengar langsung. Minta dari saya tunggu sebentar. Beliau kemudian masuk ke dalam
kepadu ke dapurnya, bilang sama istrinya, wahai istriku, ada tidak makanan di pagi? Ada tidak makanan di rumah? Kata sang istri, untuk apa wahai suamiku? Itu alhamdulillah. Coba alhamdulillah. Bulan timbulan tadi alhamdulillah menyebut-nyebut keburukan kita di depan pasar. Alhamdulillah bulan menyebut aib kita di depan orang banyak. Alhamdulillah. Dia sudah berbuat baik dengan kita. Ada makanan kita kasih dia hadiah. Coba lihat. Bukannya marah, bukannya membalas, bukannya membenci, tetapi malah memberi hadiah. Kenapa? Karena sudut pandang mereka ali, tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudut pandang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba orang berdakwah melawan dia. Pernahlah kita mendengar tuan guru ceramah, bila orang itu memuliai kita, pahalanya tak siapa? Pahalanya tak kita. Orang nama muliai kita, inya umpamanya punya pahala inya itu dikasihkan Allah kepada kita. Kalau dia tidak punya pahala, dosa kita akan dibebankan, ditanggung jawab dan dibundaknya. Suami mendengar mengajar, tuan guru ceramah, ajak sahabat, ya lah. Bila orang memuliai kita, pahala inya tak kita, dosa kita tak inya dirinya suami tangan. Saya itu tuan guru ceramah saja. Coba orang betapa dia berbicara sudut pandang akhirat, sudut pandang agama. Berarti orang yang menyebut keburukan kita, berarti orang yang menggibah kita, hakikatnya berbuat jahat apa berbuat baik? Berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan apa kejahatan? Masih komannya apa ragu sama pasti dia harus dibalas dengan kebaikan. Makanya Imam Hasan al-Basri bukannya marah karena sudut pandangan agama. Sudut pandangan seorang mukmin yang yakin atas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menghina dibalas menghina itu salah. Masa orang berbuat baik kita benci? Masa orang berbuat baik kita putuskan tali silaturahmi? Hanya zahirnya aja yang kita kasar. Hanya zahirnya saja kita yang tidak mengenakan. Makanya orang saleh, para aulianya Allah Ta'ala, mereka tidak pernah bersedih hati karena mereka tidak memandang zahir, yang dipandang mereka adalah amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu semua manusia ini bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalamnya. Semuanya kita adalah minallah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia paham semuanya dari Allah, dia sadar dia sedang diuji. Dia sadar dia sedang dilatih. Dia sadar dia harus pandai menjawab setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya senantiasa bukannya marah, bukannya membalas dengan keburukan, bukan hatinya dipenuhi dengan kebencian, malah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wahai istriku, tolong bungkuskan kurma, gandum dan beberapa buah-buahan yang lain. Dibungkuskan, setelah dibungkus dan diikat, dikasihkan kepada sang murid, wahai muridku, ini hadiah dariku, tolong engkau kasihkan kepada fulan bin fulan yang tadi engkau dengar telah menyebut-nyebut keburukanku, dan bilang kepada dia, Hasanul Basri mengucapkan terima kasih. Coba ya, bayangkan begitu lapangnya hati beliau, begitu sucinya jiwa beliau. Jangankan sedih, jangankan sakit hati, bahkan mampu untuk berbuat baik kepada orang lain. Sanggup menuruti? Ramai. Sanggup mencontoh? Kayaknya ragu-ragu. Ini harus, kalau bukan Rasulullah siapa lagi yang kita jadikan contoh ya? Kalau bukan
bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sendiri menegaskan dalam ayat suci Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah hasanah. Mulia yang paling afdal, langit dan bumi, surga dan neraka tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karenanya. Dialah yang Allah jadikan contoh bagi kita. Kalau bukan dia, siapa lagi yang kita jadikan imam? Kemana lagi kita mencari panutan kalau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat mencontoh Rasulullah, para tabi'in menjadikan idola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Imam Hasan al-Basri mampu berbuat baik sekalipun kepada orang yang menghinanya. Kenapa? Karena sudut pandangnya sudut pandang akhirat. Dia tidak memandang lahir orang yang menghina. Dia tak memandang lahir orang yang mencaci maki dia. Bilang, kasih ini makanan dan buat. Bilang sama dia, Hasan al-Basri mengucapkan terima kasih. Mudah kalau kita mencontoh saudara Nabi. Jadi ingatkan, bila ada